Hai, selamat datang di Kopi Siang Dunia, tempat kamu dapat info penting dunia. Ayo kita bertualang. Saat ini Rusia lagi-lagi potong suplai gas ke Eropa. Turun 80% dari suplai awal ketika sebelum perang dimulai. Satu tindakan Rusia ini bisa dorong Eropa ke dalam resesi, guys. Perang gas ini mengancam banyak negara Uni Eropa dan mereka sangat rapuh. Uni Eropa emang udah prediksi langkah Rusia ini, tapi tetap aja mereka rentan. Awal bulan ini Rusia hentikan aliran gas dari pipa Nord Stream 1. Katanya untuk maintenance, pemeliharaan. Nah, Eropa takut gas Nord Stream 1 nggak akan mengalir lagi. Nah, ternyata mengalir lagi. Tapi sekarang Rusia serang lagi. Rusia kurangin lagi pasokan gasnya. Sebenarnya pengurangan ini udah berlangsung bulan lalu. Nah, aku jelaskan singkat ya guys ya. Rusia pasok gas ke Uni Eropa lewat Nord Stream 1. Ini adalah saluran pipa, dioperasikan oleh Gazprom, BUMN migas Rusia. Sampai dengan minggu lalu, Nord Stream 1 hanya alirkan gas sebesar 40% dari kapasitasnya. Dan kemarin, Rusia kurangin lagi setengahnya. Artinya Nord Stream 1 sekarang hanya alirkan gas sebesar 20% dari kapasitasnya. Nah, aku ulangin lagi. Aliran awalnya 100% sebelum perang. Nah, turun ke 40%. Dan sekarang tinggal 20%. Nah, jadi Eropa sudah kehilangan 80% suplai gasnya dari Nord Stream 1. Dan ini berita buruk bagi Eropa. Sebelum perang, 40% kebutuhan gas Eropa datang dari Rusia. Sekarang hanya sisa 15%. Nord Stream adalah pipa gas terbesar Rusia. Tahun lalu lebih dari sepertiga atau 33% ekspor gas Rusia ke Eropa dikirimnya lewat Nord Stream 1, guys. Tapi sekarang udah hampir berhenti. Nah, pertanyaannya kenapa Rusia lakukan ini? Ya, untuk tekan Eropa, untuk balas sanksi-sanksi Eropa. Ya, kata Rusia sih mereka kesulitan spare part. Makanya pipanya nggak bisa fungsi optimal karena efek sanksi dari Eropa. Jadi pesan Rusia jelas. Kalau kamu mau gas Rusia, cabut sanksi kamu, gitu ya. Nah, siapa yang terdampak? Ya, pertama, Jerman. Mereka yang merasakan dampak paling besar. Sebelum perang, sepertiga kebutuhan gas Jerman dipasok dari Rusia. Tapi sekarang mereka harus adaptasi. Nah, siapa lagi yang terdampak? Polandia, Bulgaria, Finlandia, Denmark, Belanda, Italia, Perancis, Slovakia, Cekoslowakia. Semua negara ini telah menderita pengurangan sebagian atau bahkan kehilangan total suplai gasnya Rusia. Nah, dampak ekonominya apa dari pengurangan gas ini? Masif, guys. Para negara besar Uni Eropa bisa terpaksa masuk resesi. Kalau Rusia hentikan total suplai gasnya, maka output ekonomi Hungaria bisa turun 6,5%. Italia bisa kehilangan 5,7%. Jerman dan Austria masing-masing hampir 3%. Gitu ya. Nah, apa hubungannya gas dan output ekonomi? Ya, banyak pabrik di Uni Eropa pakai gas sebagai sumber tenaga bagi mesin mereka, guys. Nah, ini sebabnya pemotongan gas ini sangat mengkhawatirkan Uni Eropa. Mereka bisa diseret jadi masuk dalam resesi ekonomi. Nah, Jerman sudah menyerang Rusia. Mereka bilang nggak ada hambatan teknis yang haruskan Rusia kurangin pasokan gas, kata Jerman. Gitu ya, saking keselnya gitu kan, pakai alasan-alasan maintenance karena teknis gitu kan. Lalu gimana respon para negara Uni Eropa yang lain? Nah, kemarin ada pertemuan darurat di Brussels, ya, markas besarnya Uni Eropa. Nah, para menteri energi dari negara-negara Uni Eropa ngumpul, gitu ya. Mereka sepakat untuk kurangin pemakaian gas di negara masing-masing. Nah, seperti yang aku info di video sebelumnya. Uni Eropa mengajukan proposal ke anggotanya untuk hemat pakai gas sebesar 15%. Gitu ya. Nah, untuk sekarang penghematan ini sifatnya sukarela, guys. Tapi jika kondisi sudah genting, maka Brussels mau wewenang untuk bisa tegakkan penghematan ini. Tapi
para negara anggota nggak setuju. Ya, proposal ini akhirnya diperlunak. Banyak industri yang nggak diikut sertakan dalam penghematan ini. Dan beberapa negara juga dapat keistimewaan. Ya, dalam kondisi tertentu negara-negara ini bisa dikhususkan dari peraturan 15%. Bisa nggak usah ikut gitu ya. Jadi kesepakatan ini sebenarnya nggak terlalu mengikat. Nah, kenapa? Ya karena banyak negara Uni Eropa yang menolak hemat gas. Nah, kok bisa? Kenapa mau nolak hemat gas? Oke, Spanyol dan Portugal ya mereka nggak tergantung dengan gas Rusia. Jadi untuk apa mereka hemat gas? Untuk apa mereka rusak ekonomi mereka? Lalu ada Polandia. Mereka tentang proposal hemat 15%. Karena penampungan gas mereka udah hampir penuh. Jadi pasokan gas mereka baik-baik saja, guys. Yunani, Cyprus, Irlandia juga menentang proposal wajib hemat 15% Uni Eropa ini. Gitu. Kalau Hungaria beda lagi. Mereka justru mau beli lebih banyak gas dari Rusia. Cadangan mereka lebih rendah gasnya. Nah, Menteri Luar Negeri mereka baru aja pulang dari Moskow untuk diskusiin rencana beli 1 miliar kubik gas dari Rusia. Kesimpulannya, Eropa sedang terpecah belah. Dan Rusia lagi manfaatin dengan maksimal, guys. Rusia potong pasokan gas, sedangkan sebagian Uni Eropa itu nggak mau kurangin pemakaiannya. Ya, udah jelas ini langkah perang ekonomi Rusia terhadap Eropa. Rusia sedang pakai gas sebagai senjata perang. Ya, tapi perlu diingat, Eropa yang duluan serang Rusia dengan sanksi-sanksi gitu. Ya, ini namanya perang ya. Kalau kita serang, ya udah wajarnya diserang balik. Seharusnya kita juga udah antisipasi. Lalu apa antisipasi Eropa terhadap pemotongan gas Rusia? Ya, dapatkah Uni Eropa dapat gas dari tempat lain? Nah, ada beberapa pilihan, guys. Pilihan pertama Amerika. Ya, Eropa bisa beli gas dari Amerika. Tapi harganya akan mahal. Kenapa? Karena nggak ada saluran pipa gas dari Amerika ke Eropa. Jadi gas dari Amerika harus dibawa dalam bentuk cair, pakai kapal ke Eropa. Biayanya jadi mahal, jadi tinggi. Pilihan kedua, Norwegia dan Azerbaijan. Ya, lokasi mereka lebih dekat ke Uni Eropa dibanding Amerika. Udah ada perjanjiannya juga dengan Uni Eropa. Tapi apakah stok Norwegia dan Azerbaijan cukup untuk penuhi lonjakan permintaan dari Uni Eropa? Mendadak besar gitu ya. Dapat rezeki nomplok, tapi barangnya nggak ada. Kapasitas produksinya nggak sebesar itu kira-kira. Ya kayaknya nggak. Setidaknya butuh waktu agar mereka bisa tingkatkan kapasitas produksi. Dan itulah dilema Uni Eropa. Mereka butuh alternatif gas Rusia. Pilihan yang tersedia terbatas, jauh dari ideal. Sebentar lagi musim dingin tiba. Resesi juga mengintai nih dari dekat. Aku Sylvester, ini channel Cerita Uang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.